Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Enifa dengan NIM G00249097 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang vertebra. Nah, vertebra itu tulang belakang atau tulang punggung, struktur tulang yang menyokong tubuh kita. Nah, tulang ini menghubungkan berbagai sistem muskuloskeletal yang meliputi tulang dan otot tubuh kita. Nah, tulang belakang ini membantu kita duduk, berdiri, berjalan, memutar tubuh, dan membungkuk. Nah, kemudian fungsinya itu memberikan struktur bentuk pada tubuh, mendukung tubuh postur, melindungi sumber tulang belakang atau saraf yang menghubungkan otak dengan ke seluruh tubuh. Kemudian memungkinkan fleksibel dan bergerak. Nah, eh vertebra sendiri itu dibagi jadi 5 bagian ya, yaitu yang pertama ada cervical. Kemudian ada torik, thoracic, lumbar, sacrum, sama koksi. Nah, pertama kita mau bahas cervicalnya dulu. Nah, di cervical itu dia ada ketujuh vertebra cervical. Nah, dia itu ditandai dengan ukuran yang kecil dan adanya foramen pada setiap prosesus transversusnya. Prosesus transversus kan di sini. Eh, enggak. Oke. Kemudian vertebra cervical itu memiliki ciri khas yaitu ada korpus vertebra yang pendek dan dia berbentuk persegi empat bila dilihat eh, dari permukaan superior yang cekung dan permukaan inferior yang cembung. Nah, setiap prosesus transversus dia ada berbentuk palung dan mempunyai lubang foramen prosesus. Nah, ini foramen prosesus. Kemudian prosesus spinosus pendek dan bercabang dua. Prosesus spinosus itu yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian ada foramen vertebra yang berbentuk segitiga. Oke, next. Kita ke torakal. Nah, di torakal itu ada 12 vertebra torakal yang ditandai oleh adanya persendian dengan costae. Nah, vertebra torakal ini dia memiliki ciri khas yaitu dia memiliki dua fasies parsial yaitu fasies costalis superior dan inferior. Nah, pada tiap sisi korpus vertebra dia itu untuk bersendi dengan kaput costae padanya dan kaput costae di bawahnya. Kemudian fasies costalis superior dia lebih besar dari fasies costalis inferior. Nah, setiap prosesus transversus juga memiliki fasies. Nah, yaitu fasies costalis processus transversus. Nah, untuk bersendi dengan tuberculum costae padanya. Kemudian korpus vertebrae itu dia berbentuk seperti jantung bila dilihat dari atas. Dan dengan foramen vertebra yang bulat. Kemudian kita ke vertebra masih ke torakal. Di torakal itu dia kan punya 12 eh vertebra thoracae. Nah, ditandai oleh adanya persendian dengan costae kan. Nah, ini seperti eh, ada fovea costalis VTH1, costal VTH2, 10, 11, ada 11 sampai ada 2 sampai 9 seperti itu ya. Jadi nih. Nah, kita bahas sedikit, yaitu di PTA1 itu fovea costalis superior dengan fasies articularis berbentuk bulat dan fovea costalis inferior dengan fasies articularis yang berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran gitu. Nah, kemudian di fovea costalis VTH2 sampai 9 yaitu fovea costalis superior dan fovea costalis inferior yang keduanya memiliki fasies articularis yang berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran.
Kemudian ada Fovea costalis VTH 10. Nah, dia itu Fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk semilunaris. Kemudian Fovea costalis VTH 11 sama 12. Nah, itu Fovea costalis superior dengan facies articularis yang berbentuk bulat. Jadi yang udah berbentuk bulat tuh yang 11 sama 12. Kalau eh, yang 1 sampai 9 itu dia masih setengah lingkaran. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ke vertebra lumbar. Nah, vertebra lumbar itu terdiri dari 5 vertebra lumbar. Nah, dia tuh dapat dibedakan dengan uh, daerahnya dan ukurannya. Nah, selain itu, dia tidak memiliki facies costalis. Nah, biasanya proses transversnya itu tipis dan panjang, dengan pengecualian pada vertebra LV yang sangat besar dan agak berbentuk kerucut sebagai tempat pelekatan bagi ligamentum iliolumbal untuk menghubungkan prosesus transversus dengan tulang pelvis. Nah, korpus vertebra itu dari vertebra lumbalis yang khas adalah dia berbentuk silindris dengan foramen vertebra berbentuk segitiga dan lebih besar dibandingkan vertebra torakal. Jadi dia ada korpusnya, processus transversus, dan processus mammillaris dan spinosus. Oke. Next kita ke sacrum. Nah, sacrum itu merupakan tulang tunggal yang mewakili 5 vertebra S- sakral yang menyatu. Nah, sacrum itu dia berbentuk seperti segitiga, seperti segitiga. Segitiga dengan apeks mengarah ke inferior dan melengkung sehingga memiliki permukaan anterior yang cekung dan permukaan posterior yang cembung. Jadi nih, kalau dilihat nih kayak di yang mengarah inferior dan posterior itu beda ya. Jadi kalau anterior itu yang cekung, posterior itu yang agak cembung. Oke. Kemudian sakrum itu bersendi di atasnya dengan vertebra LV dan di bawahnya dengan koksi. Nah, sakrum ini memiliki dua fasies besar yang berbentuk huruf L, satu pada tiap sisi lateralnya untuk bersendi dengan tulang pelvis. Nah, permukaan posterior sakrum dia memiliki 4 pasang foramina sacralia posteriora dan permukaan anteriornya memiliki 4 pasang foramina sacralia anteriora untuk lewatnya secara berturut-turut. Nah, kemudian ada dinding posterior kanalis vertebra yang mungkin tidak lengkap di dekat ujung inferior sacrum. Nah, kemudian kita ke koksi. Nah, koksigel. Nah, koksigel itu merupakan tulang segitiga kecil yang bersendi dengan ujung inferior sacrum dan mewakili 3 atau 4 vertebra koksegea yang menyatu. Nah, koksegel ini dia ditandai dengan ukurannya yang kecil dan tidak ada arcus vertebra serta kanalis vertebralis. Jadi dia tuh kecil banget nih. Oke, next kita mau bahas musculi regio dorsum. Nah, kan kita bisa lihat nih ada trapezius, latissimus dorsi, elevator scapula, rhomboid minor, mayor. Nah, pokoknya kita ingat-ingat kalau yang mayor itu dia lebih besar dan minor tuh yang agak kecil gitu. Oke, gampang lah ya. Ini ada trapezius, musculotrapezius, musculodeltoid, fascia infraspinatus. Oke, next. Nah, kita bakal bahas muskulinya. Nah, ada muskuli trapezius. Nah, dia tuh origonya protuberantia, occipitalis externa, sama processus spinosus vertebra, VC7 dan VT, dan semua VT. Nah, kemudian insertionya yaitu di clavicula acromion, spina scapula. Terus fungsinya itu untuk rotasi dan abduksi scapula dan fleksi brasium.
Nah, inervasinya itu di nervus accessorius. Kemudian ada musculi latissimus dorsi. Nah, dia tuh origonya di processus spinosus vertebra VT 7 sampai 12. Kemudian spina iliaca, terus costae bagian bawah. Terus insertionya itu sulcus intertubercularis humeri. Fungsinya untuk ekstensi, aduksi, dan endorotasi brachio. Kemudian inervasinya itu di nervus thoracica. Kemudian musculi. Kemudian yang ketiga itu ada musculi rhomboideus mayor. Nah, dia tuh origonya proses spinosus VT 2 sampai 5. Kemudian insertionya yaitu margo medialis scapula. Nah, fungsinya itu untuk mengangkat dan adduksi scapula. Kemudian di inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Kemudian yang keempat itu ada musculi rhomboideus minor. Nah, dia origonya itu processus spinosus vertebra VC7 dan VT1. Eh, insertionya yaitu margomedialis scapula. Terus fungsinya itu untuk mengangkat dan adduksi scapula sama ya. Jadi kayak pokoknya kalau rhomboideus itu fungsinya sama aja, mau mayor, minor. Terus inervasinya itu di nervus dorsalis scapula. Kemudian yang terakhir itu ada musculi levator scapula. Nah, dia tuh origonya processus transversus VC1 sampai 4. Kemudian insertionya yaitu margo medialis scapula atau angulus superior. Kemudian fungsinya untuk mengangkat bagian medial, menarik bahu ke bagian belakang. Kemudian inervasinya yaitu nervus dorsalis scapula. Nah, jadi kita ingatnya itu cara gampangnya itu di regio dorsum itu terdapat muskuli apa aja. Nah, terus ada TL, MML. Nah, TL, MML itu apa? Itu ada trapezius, uh, latissimus dorsi, terus ada mayor, minor, sama levator scapula. Gampangnya gitu. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.